3, 4, 5, 6. Berarti sini masih tetap 6. Terus habis itu kita gantian pakai tangan sebelah sini. Ini lagi, digosok-gosok lagi. Lalu kita mulai berdoa lagi. Dan kalau mama berdoa biasanya ngapain? Minta sesuatu kan? Minta uang. Minta sesuatu, lihat. Kalau minta sesuatu dia akan muncul sesuatu seperti ini. Jadi katanya benda itu bisa dirubah menjadi sebuah partikel kecil dan bisa dibergerakkan dengan sangat cepat, menembus transdimensi sehingga bisa berpindah tempat. Yes, menurut saya. Di sana tuh bisa belanja apa gitu. Oh, di sana ada. Iya. Mau kemana sini aja? Coba contohnya gimana Iya. misalnya? Kalau aku nggak bisa sulap, Mas. Enggak, maksudnya belanja apa gitu? Misalnya ini ya, kita mau belanja misalnya satu mangkok. Misalnya kan di sana juga ada orang jualan. Misalnya bakso, tapi hati-hati jangan dimakan, Mas. Kenapa? Bakso tuh cacing, Mas. Cacing makan di sana, makan ikan ternyata. Bakso tuh cacing. Cacing. Selamat malam semuanya yang ada di depan saya juga yang ada di rumah. Kita kembali ke My Table of Opinion. Saya mau bicara tentang satu hal yang mengusik pikiran saya sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Apa itu, Pak? Yaitu orang-orang yang percaya pada hal yang harusnya tidak dipercaya oleh manusia-manusia, tapi mereka tetap percaya walaupun tidak masuk ke akal dan logika mereka. Apa itu? Yaitu penggandaan uang yang dibuat oleh Mas Taat pribadi. Salah, Pak. Dimas Kanjeng Taat pribadi. Enggak, saya nggak mau manggil dia Dimas Kanjeng, saya manggil dia Mas Taat aja. Nggak pantas dipanggil Dimas Kanjeng, itu adalah terlalu tinggi. Nggak, Mas Taat aja. Jadi gini loh, kamu bayangkan ya, kalau ada orang di Indonesia bisa menciptakan uang, maka Indonesia akan menjadi negara terkaya di dunia. Jadi mikir gitu loh, dan kok ya ada orang-orang percaya, jelas-jelas itu semuanya adalah bohong. Itu manipulasi pikiran. Jadi kadang-kadang orang-orang yang merasa pintar pun bisa termanipulasi pikirannya oleh hal-hal seperti itu. Kamu pintar? Pinter, Pak. Yakin? Iya. Kalau enggak kerja di sini. Iya dong, oh, Pak. Pintar. Terus saya tanya sama kamu, gimana caranya masukin 11 ayam ke 10 kandang? Setiap kandang satu. Satu-satu, sisa satu. Nggak bisa. Harus masuk satu. Nggak tahu? Satunya numpang di atas Nggak sih? tahu? Nggak tahu. Saya ajarin. Nih, Anda juga dengarkan baik-baik. Coba tahannya begini. 10. 10 kandang ya. Ya. Saya masukin 11 ayam. Ya. Pertama. Saya titip 2 ayam di kandang ini. Titip dulu 2 ayam. Titip ya. Ya. 2 ya. 2 titip ya. Berarti ini ayam ke? 3. Ayam ke? 4. Ayam ke? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang ini 2 kan? Ya. Saya taruh lagi di sini. 11. 11 ayam 10 kandang. Muat, Pak. Ah, kan? Kan gak muat. 11 ayam 10 kandang. Tuh. Kan 2 ya. Penonton sampai bilang mikir katanya. 2. Ulang. Saya taruh 2 di sini. Taruh 2. Nah, titip. Ini ayam keberapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang satu saya balikin sini. Jadi 11. Muat ya? Muat. Tangan apa ya ini kok Iya, muat? muat. Tangan. Penonton ada yang ngikutin dari barusan ya. Bagus. bisa sih, Pak? Nah, itu dia makanya. Udah nggak masuk akal. Iya ya, oke. Gini aja deh, Pak. Saya punya fakta tentang tadi Mas Taat tadi, Pak. Oke, coba cerita. Jadi fakta penipuan tentang Dimas Kanjeng, Pak. 1. Rahasia jubah besar milik Dimas Kanjeng. Saat ini 2 jubah besar Dimas Kanjeng telah diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu 2 jubah warna hitam dan kuning. Jubah-jubah besar ini dipesan sendiri oleh Dimas Kanjeng ke penjahit di Probolinggo. Oh, itu sebentar. Dia pesan baju di Probolinggo. Oh, itu tempat saya pesan baju soalnya. Nipu-nipu gitu? Iya, pakai makanya baju. ya, makanya. Pernah ya, Pak? Satu tukang jahit Satu ya? tukang jahit. Teller apa, Pak? Nggak usah disebutin, Oke, Pak. promo nanti. Dengan model dan ukuran yang sudah ditentukan. Terus model jubah didesain dengan kantong di bagian belakang yang bisa menyimpan uang 200 juta rupiah dalam pecahan 100.000 rupiah. Berarti di jubah dia belakangnya ada kantong yang muat 200 juta ditaruh. Ya. Oh.
Lalu jika uang di kantong sudah habis, Dimas Kanjeng akan ganti jubah yang sudah diisi ulang. Oh, jadi uangnya Jubah. diambil dari sana. Iya, kayak voucher ya. Penipuan pertama. Kedua, Nah, kedua, punya kantong emas. punya kantong emas tuh apa maksudnya? Jadi dia punya kantong emas. Polisi juga menyita kantong emas yang bernilai 10 juta rupiah, Pak. Para pengikutnya membeli kantong tersebut dan dijanjikan akan berlipat ganda perhiasannya dan tidak pernah habis. Jadi kalau saya beli 10 juta rupiah, kantong emas itu akan keluar perhiasan dan nggak akan pernah habis? Ya. Oke. Dan namun ketika diuji oleh pihak kepolisian ternyata palsu. Emasnya palsu? Ya. Oh, makan tuh emas palsu bayar 10 juta. Tiga. Punya dapur ATM, Pak. Dapur ATM? Iya. Dapur ATM? Punya. Jadi barang yang disita selanjutnya adalah sebuah kotak yang berbahan dasar kayu yang disebut dengan dapur ATM. Kotak ini katanya bernilai Rp250.000. Menurut Kanjeng Dimas, para pengikut harus menempelkan uang 10.000 ke dalam kotak yang ada tulisan Arabnya. Nanti uang tersebut akan bertambah hingga 5 juta rupiah. Gitu, Pak, faktanya. Itu bukan fakta, itu bohong gitu. Itu bohong gitu. Dan itu membuat pikiran manusia jadi kebawa-bawa pingin seperti itu. Karena orang itu kepingin uang ya, kepingin uang, pingin pamer, pingin banggain, sombong pada teman-temannya. Akhirnya terhasutlah oleh hal-hal seperti itu dan percaya gitu. Ini gini ya, saya mau ngajarin teman-teman yang ada di sini ya. Ini adik-adik ya yang bagi pada jomblo ya. Kalau kalian mau sombong pada teman Anda atau misalnya mau punya pacar tapi nggak punya uang, ya kan malu ya. Gampang. Oh, Bapak punya tipsnya? Oh, saya punya tipsnya. Apa itu, Pak? Jadi nggak perlu kayak taat-taatan itu, nggak perlu. Lihat ya, ini dompet saya. Wih, banyak. Duit, Ya. coy. Kalau kamu jalan makan sama pacar kamu atau gebetan kamu, taruh dompetnya dulu. Nah, dia akan berpikir bahwa kamu adalah pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan ini nggak perlu pakai ilmu-ilmu gaib bohong tersebut, nggak perlu. Kamu hanya perlu dompet, ya, dan uang. Udah, ambil uangnya, lipat-lipat. Ya. Wow. Kosong ya? Oh. Udah, ya kan, beres. Makan paling berapa sih? 50.000, 100.000? Ah, pura-pura ambil, 100.000 kasih. Dia pikirnya masih banyak gitu dong. Pinter. Jadi gampang gitu loh, nggak perlu pakai acara bohong-bohong gitu. Katanya banyak lagi sekarang yang bohong. Betul sekali, Pak. Setelah kasusnya Mas Taat tadi, ada terkuak lagi, ada yang sama kasusnya, Pak. Orang-orang ngikutin. Ngikutin, Pak. Mana coba Ini, saya Pak. mau lihat. Nah ya itu dia namanya, kalau orang udah membohong lalu sukses, orang-orang lain akan ngikutin, akhirnya semuanya jadi penipu. Ya, Bapak juga kan tukang tipu. Enak kan? aja, saya nggak nipu, saya ngajarin tips and tricks. Oh, Pak, tapi ngomong-ngomong ada 2 tamu tukang tipu juga mau bertemu dengan Bapak. Kamu kok biarinin tukang tipu masuk ke ruang tamu saya? Karena katanya gurunya Bapak, jadi saya masukin ke sini, Pak. Jadi kita baru saja kehilangan 2 vas bunga, 3 lemari, 1 kulkas, dan 2 televisi, Pak. Itu bukan hilang, Cika. Kenapa? Kita memang nggak punya barang-barang itu. Sudah ditunggu, Pak, silahkan. Nah, dia nungguin ke saya? Ya, Oh, lihat ya. Nih, Kalau tukang tipu tuh masuk rumah itu gambar dulu, liatin. Apa kabar? baik, Pak. Silakan. Kalau ini bukan tukang tipu ini, kalau ini professional magicians. Nah, justru saya sengaja mengundang mereka ke rumah saya ini mau nanya gitu tentang pendapat seorang yang berprofesi sebagai seorang pesulap yang bisa melakukan hal yang sama seperti itu ya. Karena si Mas Taat itu juga sebenarnya tukang sulap juga menurut gua sih. Iya, Gitu. setuju sih.
Cuman dia pakai ilmunya untuk hal yang negatif. Atau menurut Anda berdua gimana? Lu dulu. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sih maksudnya kalau mama ini sih yang dilakukan itu jelas-jelas adalah murni trik gitu loh. Tapi memang yang seperti yang tadi kita bahas, kita melakukannya untuk entertainment gitu kan. Cuman kalau dia, si Mas siapa namanya? Taat. Mas Taat itu menggunakannya untuk mungkin ada yang merasa tertipu atau menipu orang. Jadinya banyak yang merasa dirugikan. Bukan mungkin, udah jelas ada bukti Iya, yang ketangkep kok. kan ini praduga tak bersalah. Oh iya. Iya, kalau menurut enaknya gue apa saya? Iya, gitu tadi gue ngomong saya nggak enak gitu. Kalau menurut gue sendiri sih emang udah jelas apa ya, kalau kan sempat yang beritanya naik terus browsing lah cari kan. Dan ngeluarin dari belakang. Ya nggak tahu ya kalau misalnya kalau gue sih orangnya selalu skeptis. Gitu doang sih kita juga bisa ngelakuin hal yang sama, bahkan kita bisa yang kadang-kadang lihat tangan kita di roll sleeve bisa ngeluarin sesuatu. Jadi langsung anggapnya it's a trick. Kita bisa ngelakuin itu. Cuman ya itu tujuannya dia beda untuk mengelabui dan memanfaatkan apa ya eager apa sih namanya greedy, keserakahan orang. Dan ini kita tidak mengatakan gini ya. Jadi ada orang akan mengatakan, oh itu kenapa dibilang penipu? Belum tentu gitu. Ini sudah jelas penipuan dan sudah tangkap polisi masalahnya. Udah jelas. Sudah terbukti. Dan ada kasus pembunuhan juga sebenarnya di hal tersebut Iya. gitu. Nah, Tapi itu di sulap kan juga ada Pak. apa itu? If you know my secret apa katanya? If you kalau- want to know the secret, I have to kill you kan Iya, gitu. iya, iya. Mungkin dia beneran. Beneran lah akhirnya dia. Iya, actually bener. Jadi, Terlalu mendalami jadi dia. kalau pesulap itu suka punya candaan gitu ya. Kalau mau tahu rahasianya, habis kasih tahu harus saya bunuh gitu. Itu bercandaan Bercandaan. gitu. Ternyata beneran ya kejadian. Beneran dilakuin sama dia. Kejadian dilakuin sama dia. Oke, saya akan bahas ini lebih dalam lagi setelah yang satu ini ya. Jadi masih ada rahasia-rahasia lain yang mungkin akan mereka kuak. Dan jangan percaya pada penipuan supaya kita juga belajar. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi gini, kan tadi ada berapa? 4. Kalau kita tiup seperti ini, Pak. Lalu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi sebenarnya begini, mungkin saya singkat dulu mengatakan bahwa sulap itu adalah seni, ya. Sulap adalah seni, dan semua ada rahasianya. Dan kita sebagai magician kita tidak mau orang lain tahu rahasianya, gitu. Karena kalau tahu rahasianya artinya pertunjukannya gagal, orang-orang tahu rahasianya. Masalahnya adalah orang-orang yang tidak tahu rahasianya dan karena kita nggak mau ngasih tahu, mereka akan menggunakan sebuah teori Occam Razor Principle. Iya. Jadi apa Occam Razor Principle? Occam Razor Principle itu adalah ketika begitu banyak jawaban yang menyulitkan, orang akan mencari jawaban yang paling sederhana. Jadi gini, ada orang hilang. Kan sulit tuh ya, wah orang hilang itu bisa ditarik dari sini, bisa pakai kaca, bisa pakai apa, bisa macam-macam. Cara yang paling sederhana adalah jin. Sederhana. Main sulap bisa terbang. Ya. Jin. Uang keluar macam-macam. Jin. Pokoknya semua yang tidak masuk di pikiran manusia secara normal, dicarilah satu jawaban yang paling mudah mereka terima. Jin. Boleh kita tunjukkan, coba Demian dulu. Boleh? Tunjukkan. Nah, Biasanya Demian kan adalah kalau- asistennya ya. Iya, Oh, saya kalau sulap Saya di biasanya kan bawah. selalu pakai asisten cantik kan. Kalau saya hari ini pakai yang jelek. Jadi permainannya saya akan menggunakan kalau saya cantik gini, Pak. iya makanya. Sesuai dengan temanya kita adalah penggandaan uang. Duit banyak. Dan yang digunakan sama si siapa Taat itu Mas Taat. Uang 100.000. Saya akan coba menggunakan sama. Bedanya saya nggak dari belakang. Dari Kalau dari belakang kan bisa aja apa aja keluar gitu kan. Saya langsung di sini. Disulap harus seperti ini kan. Oh, iya. Tangannya digulung. Sleeve-nya digulung. Dibilang temanya adalah penggandaan uang. penggandaan uang. Kita pakai uang 100, 200, 300, 400, 500, 600. Berapa? 600. 600.000. Sekarang kalau misalnya Bo Vernon, saya mau kasih uang. Kira-kira mau buat apa? Saya ambil aja mau berapa? Gua ambil berapa ya? 1, 1, 2, 2, 3. 300.000 buat apa Pak? Mau traktir bakso semuanya. Traktir bakso. Nah sekarang kalau misalnya, kesini jangan ke situ, kesini kameranya. Ntar disangka ditukar,
Berarti udah diambil 3. Berarti tinggal berapa? 300. Bukan, karena ini penggandaan uang, jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. Bo Vernon, saya kasih lagi traktir, mau ambil aja berapa? Buat apa juga? Aku ambil 1, 2, 3. 300.000 lagi. Oke. Berarti sisa berapa? Enggak, saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. Udah sampai banyak, Pak. Gini, kalau misalnya gayanya si kakak itu kan tangannya gini. Gini Oke. kan dia. Wis. Ih, 3. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. 3, 4, 5, 6. Berarti sini masih tetap 6. Silakan Bapak beli kursi. Makasih Anda untuk bilang sempurna. ini bisa saya pakai buat beli kursi, Bisa, Pak? bisa beli kursi. Jadi bisa dari belakang lebih banyak. Oke, nah pertanyaannya begini, dengan adanya di Mas Taat tersebut ya, ini Anda sebagai pesulap merasa terlecehkan tidak? Kalau gue pribadi sih ngerasa iya ya, terlecehkan. Karena gini, akhirnya mau nggak mau, kita kan seperti sekarang ini, kita membicarakan masalah tema ini, penggandaan uang, bahwa it's a trick. Pada saat kita bilang trik, disangkut pautkan dengan pesulap. Berarti mau nggak mau kita juga harus mengakui bahwa kita pakai trik. Sedangkan itu kan nggak boleh. Kita nggak boleh, istilahnya kata-kata yang nggak boleh kita omongin kalau magic is a trick. No, magic is an art, magic is real. Kita kan harus bilang begitu. Tapi kita juga nggak mau di satu sisi arealnya kita dibilang sebagai digunakan untuk penipuan. Jadi Anda bingung kan, ada di Yes. tengah-tengah harus bagaimana gitu. Jadi kita mengatakan itu trik, padahal Anda juga melakukan itu dan tidak mau dibilang orang trik, Yes. gitu kan? Sedangkan kita harus kasih tahu, kita harus mengedukasi bahwa no, apa yang dilakukan oleh Mas Taat itu adalah penipuan. Supaya sulap tidak digunakan untuk penipuan. Tapi diginiin, berarti Mas nipu juga dong. Nah, berarti Anda nipu juga dong. Pak, tadi baru saya dibahas Pak. Kalau dibilang nipu, Tapi saya balik, pernah nggak orang berpikir yang lo lakukan berdua adalah jin? oh Wah, pernah, sering banget. Jadi misalkan mama kita habis ngelakuin, ya kayak tadi habis ngelakuin pindahin barang dari sini pasti mindahin jin. Habis ngelakuin munculin nggak ada sesuatu dari muncul ini pasti yang melakukan itu jin. Kalau memang ada jin, kita nggak akan belajar 20 tahun dari bapak ini, bener nggak? Kalau jin gampang kan, tinggal kita minta persembahan. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Umur gue berapa sih? 15 tahun. 10 tahun Pak, 10 tahun. Tua banget gue 20 tahun belajar aja. sama Dedi 10 tahun kan? 10 tahun. Iya. 10 tahun. Beda tipis sama gue. Saya baru ngomong, belajar sama gue 10 tahun. Iya. Kok jelek hasilnya? Karena Iya, mungkin bener. karena nggak pakai jin Pak gitu. Ya makanya kalau emang ada jin beneran, lebih baik kita menggunakan jin daripada Senang kita kita harus malah ya. daripada Iya. kita harus mempersulit diri kita belajar sesuatu yang belum tentu berhasil gitu kan. Maksudnya belum tentu kayak misalkan melakukan trik apalah Bisa gitu. gagal. Bisa gagal kan. Saya sering gagal kan. Bapak jangan curhat. Oh, Pak. iya. Nah itu teman itu lagi, baik lagi kita jadi suka susah gitu. Kita nggak boleh bilang kalau itu adalah trik gitu kan. Jadi ya ini, cuma kita harus stand up karena kita sudah ngerasa dilecehkan, permainan yang kita gunakan untuk menipu orang lain, tapi kita harus pick up. Cuma baik lagi kita harus meng-create. Nah, balikinnya lagi nih susah nih, karena kita harus create bahwa apa yang kita lakukan is real. Bahkan ada yang mengatakan waktu David Copperfield tembus tembok Cina, itu pemberian Tuhan. Berarti kalau saya waktu itu pernah Pak, tangan saya nembus tembok, nembus kaca, itu apa berarti Pak ya? Pemberian Tuhan. Mungkin gini, mungkin pemberian Tuhan itu adalah Tuhan memberikan ide untuk menciptakan sebuah ilusi agar bisa terlihat dan dipercaya orang menembus tembok Cina. Mungkin seperti Tuhan itu. memberikan manusia untuk berkreatif gitu. Iya, Iya, benar. betul. Berkreatif dan kreasi menimbulkan sebuah ilusi biar bisa menghibur orang menghibur lain. orang, bukan untuk menipu orang. Jadi kalau memang sih saya sempat dengar gitu kan, ada orang yang bilang, oh mobil di Las Vegas, mobil udah pindah dari bawah bisa ke atas. Oh ya itu pakai karoma dari Tuhan. Jadi katanya benda itu bisa dirubah menjadi sebuah partikel kecil dan bisa digerakkan dengan sangat cepat, menembus transdimensi sehingga bisa berpindah tempat. It is bullshit. Yes, Iya. menurut saya.
Oke. Tidak ada hal seperti Nggak itu ada di dunia seperti ini. itu nih. Oke, jadi begini nih ya. Ini buat yang ada di rumah, buat yang ada di studio juga. Jadi sebenarnya sulap itu menarik ya, menarik. Dan saya berani mengatakan bahwa seni sulap, the art of magic itu adalah seni paling sulit di dunia. Seni tersulit di dunia. Dan itu seni tertua di dunia. Seni tertua dan seni tersulit di dunia. Kalau Anda bandingkan dengan seni musik, Anda bandingkan dengan seni tari, Anda bandingkan dengan orang main band dan sebagainya, no. Sulap itu jauh lebih sulit. Anda butuh waktu bisa 20 tahun hanya untuk satu permainan. Satu permainan loh, belajar bisa 20 tahun. Yes. Anda main gitar bisa main semuanya. Ini satu permainan Anda bisa belajar 20 tahun. Dan tahu kenapa sulit ya? Karena kita berdiri di atas panggung, kita mengatakan pada penonton bahwa kita akan menipu kalian, dan kalian tetap tertipu. Jadi ini jujur sebenarnya kan? Iya. Kita menipu tapi kita jujur gitu. Kita mengatakan yang tadi Demian lakukan itu adalah bohong. Tapi kalian tepuk tangan karena kalian dibohongin. Coba bagaimana rasanya? Mestinya lemparin pakai sepatu. Yaudah, gantian deh, Bob, lo perform. Oh gitu? Oke, gini. Nah, jadi gini, boleh bantuin gantian dong. Asistennya kan harus sama ini. Jadi kalau tadi kan bilang asisten harus cantik, ya kan? Kalau Iya. sekarang harus Jelek. Iya. Makasih loh. Nggak, jadi gini, semuanya ikutin saya boleh? Oke, jadi juga sebenarnya ikut. gini, boleh ikutin. Jadi sebenarnya ada dua nih. Yang pertama adalah pengadaan uang atau penggandaan uang. Oke. Nah, jadi semuanya gini bisa ngikutin tangan seperti ini. Tangan kiri di atas taruh di tangan kanan seperti ini. Jempolnya digerak-gerakkan, dikitik-kitik. Yes, benar banget. Ini kalau mungkin maksudnya kalau mau dapat uang tangannya Tangan gatel. sering gatel, Iya. itu alasannya dari situ. Terus habis itu seperti ini, kalau kita ingin berdoa seperti ini, udah. Terus habis itu kita gantian pakai tangan sebelah sini. Ini lagi, digosok-gosok lagi. Lalu kita mulai berdoa lagi. Dan kalau mau berdoa biasanya ngapain? Minta sesuatu kan? Minta sesuatu, minta uang. Minta sesuatu, lihat. Kalau minta sesuatu dia akan muncul sesuatu seperti ini. udah. Pak, kalau yang di TV-TV yang si kanjang-kanjangan gitu ada yang mungutin. Oh iya, tapi harus Saya buka mungutin. baju. Lu buka baju dong. Nggak, gini. Jadi nih, Gini, mau bagi-bagi, ini mau kan bagi-bagi. tadi kan ada beberapa nih yang gua pungut nih. Kalau nggak gini deh. Jadi buang lagi Oh sih. iya, sorry, jatuh. Nggak gini, kan kalau tadi pengadaan uang. Ya. Sekarang kita penggandaan uang. Ini ada Ya berapa? kan? Sekarang gini, gantian, hitung. Berapa? Satu. Dua. Itu bareng-bareng. Tiga. Dan empat. Oke? Nah sekarang gini. Ada dia. Kan kalau ada dia. Dari Orang dulu nonton sih, nggak Bang, boleh. kalau misalnya main ada Dedi pasti. Orang mau nonton nggak boleh. Pak, tadi latihannya nggak ada bawa, Pak. Oh iya. Orang Jadi mau gini, nonton. kan tadi ada berapa? Empat. Kalau kita tiup seperti ini, Pak. Lalu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Ya, kelar. Nah, saya 100.000 aja lah, nggak apa-apa. Bapak tadi kan bisa satu, jadi banyak. Gandain lagi dong. Ini yang gini itu ya, belajar 10 tahun, ilmunya nggak mentok. Mungkin lihat terus. Ini berapa lembar? 1. Jadi 10 ya. Gue tahu ini mau diapain. Gue tahu. Orang nggak boleh main lo, jahat ya. Ini kumpulin. Udah pensiun nggak boleh, Pak. Udah pensiun nggak boleh, Pak. Nah, gini. Bedanya para yang mengaku bisa menggandakan uang dukun, itu bedanya adalah kalau duit mereka akan dikasih. Kalau pesulap nggak, Pak? Dikumpulin lagi, Pak. Karena uangnya sendiri. Berarti uangnya sendiri soalnya. Uangnya sendiri iya. soalnya. Oke. Ketahuan dong. Jadi sebenarnya jauh sebelum Mas Taat itu terkenal, heboh dan ditangkap ya, Hitam Putih itu sudah pernah melakukan hal tersebut gitu. Udah dari jauh udah pernah membongkar triknya. Itu ada di episode bulan Februari 2014 ya. Saya kasih lihat lagi, ini ada cuplikan episode tersebut. Coba.
Ya, itu adalah tayangan Hitam Putih Februari tahun 2014. Jadi kita tuh sebenarnya udah pernah membongkar hal ini udah lama banget gitu ya. Masuk ke TV nasional. Bapak curiga nggak Pak? Gara-gara itu ngasih ide ke Taat. Pernah berpikir seperti itu nggak Pak? Ya kan? Mungkin Bapak yang ngasih ide mungkin. Jangan-jangan penyebabnya itu, Pak. Harusnya ikut diperiksa itu. Dari mana ide itu muncul? Bener sih. Bener sih. Nanti kalau misalnya dia bilang gini, kamu belajar dari mana? Saya lihat Hitam Putih. Gini, saya tuh sudah banyak surat somasi. Jadi Anda tuh jangan menyebarkan fitnah. Iya benar. Iya. Nanti saya dipanggil lagi gitu. Iya benar. Udahlah, Jangan memberikan pemikiran kepada jangan si memberikan Kanjeng pemikiran-pemikiran ya. itu. Iya. Enggak. Bukan ngajarin, bukan cuma nyontoh. Sebenarnya video Dimas itu sebenarnya udah beredar lama. Justru kita pada saat itu kita bongkar video yang ada di YouTube-nya dia. Oke, saya break dulu, kita kembali lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Segini. Segini ya cuma dapat apa lah? Cuma dapat apa? Contoh. Handphone? Ya mungkin dapat anduk atau sabun. Handuk. Tiga, 4, 5, 6. Berarti sini masih tetap 6. Terus habis itu kita gantian pakai tangan sebelah sini. Ini lagi, digosok-gosok lagi. Lalu kita mulai berdoa lagi. Dan kalau mama berdoa biasanya ngapain? Minta sesuatu kan? Minta uang. Minta sesuatu, lihat. Kalau minta sesuatu dia akan muncul sesuatu seperti ini. Jadi katanya benda itu bisa dirubah menjadi sebuah partikel kecil dan bisa dibergerakkan dengan sangat cepat, menembus transdimensi sehingga bisa berpindah tempat. It's bull. Yes, menurut saya. Di sana tuh bisa belanja apa gitu. Oh, di sana ada. Iya. Ini mau kemana sini aja? Coba contohnya gimana Iya. misalnya? Kalau aku nggak bisa sulap mas. Enggak, maksudnya belanja apa gitu? Misalnya ini ya, kita mau belanja misalnya satu mangkok. Misalnya kan di sana juga ada orang jualan. Misalnya bakso, tapi hati-hati jangan dimakan mas. Kenapa? Bakso tuh cacing mas. Cacing makan sana, makan ikan ternyata. Bakso tuh cacing. Cacing. Selamat malam semuanya yang ada di depan saya juga yang ada di rumah. Kita kembali ke My Table of Opinion. Saya mau bicara tentang satu hal yang mengusik pikiran saya sampai sekarang saya nggak bisa tidur. Apa itu, Pak? Yaitu orang-orang yang percaya pada hal yang harusnya tidak dipercaya oleh manusia-manusia, tapi mereka tetap percaya walaupun tidak masuk ke akal dan logika mereka. Apa itu? Yaitu penggandaan uang yang dibuat oleh Mas Taat pribadi. Salah, Pak. Dimas Kanjeng Taat pribadi. Enggak, saya nggak mau manggil dia Dimas Kanjeng, saya manggil dia Mas Taat aja. Nggak pantas dipanggil Dimas Kanjeng, itu adalah terlalu tinggi. Nggak, Mas Taat aja. Jadi gini loh, kamu bayangkan kalau ada orang di Indonesia bisa menciptakan uang, maka Indonesia akan menjadi negara terkaya di dunia. Jadi mikir gitu loh, dan kok ya ada orang-orang percaya, jelas-jelas itu semuanya adalah bohong. Itu manipulasi pikiran. Jadi kadang-kadang orang-orang yang merasa pintar pun bisa termanipulasi pikirannya oleh hal-hal seperti itu. Kamu pintar? Pinter, Pak. Yakin? Iya. Kalau nggak kerja di sini. Iya dong, Pak. Pintar. Terus saya tanya sama kamu, gimana caranya masukin 11 ayam ke 10 kandang? Setiap kandang satu. Satu-satu, sisa satu. Nggak bisa. Harus masuk satu. Nggak tahu? Satunya numpang di atas Nggak tahu? Nggak tahu. Saya ajarin. Nih, Anda juga dengarkan baik-baik. Coba tangannya begini. 10. 10 kandang ya. Ya. Saya masukin 11 ayam. Ya. Pertama. Saya titip 2 ayam di kandang ini. Titip dulu 2 ayam. Titip ya. Ya. 2 ya. 2 titip ya. Berarti ini ayam ke? 3. Ayam ke? 4. Ayam ke? 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nah, yang ini 2 kan? Ya. Saya taruh lagi di sini. 11 ayam 10 kandang. Muat, Pak. Ah, kan?
Kan gak muat. 11 ayam 10 kandang tuh. Kan 2 ya. Penonton sampai bilang mikir katanya. 2, Ulang, saya taruh 2 di sini. taruh 2. Nah, titip. Titip. Ini ayam keberapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang satu saya balikin sini jadi Taruh. 11. Muat ya? Muat. Tangan apa ya ini kok Iya, muat ya? muat. Ini tangan. Penonton ada yang ngikutin dari barusan ya. Bagus. bisa sih, Nah, itu dia makanya. Udah nggak masuk akal. Iya ya, oke. Gini aja deh Pak, saya punya fakta tentang tadi Mas Taat tadi Pak. Oke, coba cerita. Jadi fakta penipuan tentang Dimas Kanjeng Pak. 1. Rahasia jubah besar milik Dimas Kanjeng. Saat ini 2 jubah besar Nah, ya itu dia namanya. Kalau orang udah membohong lalu sukses, orang-orang lain akan ngikutin. Akhirnya semuanya jadi penipu. ya, Bapak juga kan tukang tipu. Enak aja, saya nggak nipu, saya ngajarin tips and tricks. Oh Pak, tapi ngomong-ngomong ada 2 tamu tukang tipu juga mau bertemu dengan Bapak. Kamu kok biarinin tukang tipu masuk ruang tamu saya? Karena kalian gurunya Bapak, jadi saya masukin ke sini Pak. Jadi kita baru saja kehilangan 2 vas bunga, 3 lemari, 1 kulkas, dan 2 televisi Pak. Itu bukan hilang, Cika. Kenapa? Kita memang nggak punya barang-barang itu. Sudah ditunggu Pak, silahkan. Nah, dia nungguin ke saya? Iya. Oh, lihat ya. Nih, Kalau tukang tipu tuh masuk rumah itu gambar dulu, liatin. Apa kabar? baik Pak. Silakan dulu. Kalau ini bukan tukang tipu ini, kalau ini professional magicians. Nah, justru saya sengaja mengundang mereka ke rumah saya ini mau nanya gitu tentang pendapat seorang yang berprofesi sebagai seorang pesulap yang bisa melakukan hal yang sama seperti itu ya. Karena si Mas Taat itu juga sebenarnya tukang sulap juga menurut gua sih. Iya, Gitu. setuju sih. Cuman dia pakai ilmunya untuk hal yang negatif. Atau menurut Anda berdua gimana? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sih maksudnya kalau mama ini sih yang dilakukan itu jelas-jelas adalah murni trik gitu loh. Tapi memang yang seperti yang tadi kita bahas, kita melakukannya untuk entertainment gitu kan. Cuman kalau dia si Mas siapa namanya? Taat. Mas Taat itu menggunakannya untuk mungkin ada yang merasa tertipu atau menipu orang. Jadinya banyak yang merasa dirugikan. Bukan mungkin, udah jelas ada bukti Iya, yang kan, ketangkep kok. kan ini praduga tak bersalah. Oh iya. Ya, kalau menurut enaknya gue apa saya ya? Iya, itu gue tadi gue ngomong saya nggak enak gitu. Kalau menurut gue sendiri sih emang udah jelas apa ya, kalau kan sempat yang beritanya naik terus browsing lah cari kan, dan ngeluarin dari belakang. Ya nggak tahu ya kalau misalnya, kalau gue sih orangnya selalu skeptis. Gitu doang sih kita juga bisa ngelakuin hal yang sama, bahkan kita bisa yang kadang-kadang lihat tangan kita di roll sleeve bisa ngeluarin sesuatu. Jadi langsung anggapnya it's a trick. Kita bisa ngelakuin itu, cuman ya itu tujuannya dia beda untuk mengelabui dan memanfaatkan apa ya, eager apa sih namanya, greedy, keserakahan orang. Dan ini kita tidak mengatakan gini ya, jadi ada orang akan mengatakan, oh itu kenapa dibilang penipu, belum tentu gitu. Ini sudah jelas penipuan dan sudah ditangkap polisi masalahnya. Udah jelas, sudah terbukti. dan ada kasus pembunuhan juga sebenarnya di hal tersebut Iya. gitu. Nah, Tapi itu kan, di sulap kan juga ada Pak. apa itu? If you know my secret, apa katanya? If you want to know the secret, I have to kill you kan gitu. Iya. Mungkin dia beneran. Beneran lah akhirnya dia. Iya, actually bener. Jadi, Terlalu mendalami jadi dia. kalau pesulap itu suka punya candaan gitu ya. Kalau mau tahu rahasianya, abis kasih tahu harus saya bunuh gitu. Itu bercandaan gitu. Ternyata beneran ya kejadian. Beneran dilakuin apa dia? Kejadian dilakuin sama dia. Oke, saya akan bahas ini lebih dalam lagi setelah yang satu ini ya. Jadi masih ada rahasia-rahasia lain yang mungkin akan mereka kuak. Dan jangan percaya pada penipuan supaya kita juga belajar. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi gini, kan tadi ada berapa? 4. Kalau kita tiup seperti ini, Pak. Lalu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi sebenarnya begini, mungkin saya singkat dulu mengatakan bahwa
sulap itu adalah seni, ya. Yes. Sulap adalah seni, dan semua ada rahasianya. Dan kita sebagai magician kita tidak mau orang lain tahu rahasianya, gitu. Karena kalau tahu rahasia, Dimas Kanjeng telah diamankan oleh pihak kepolisian, yaitu 2 jubah warna hitam dan kuning. Jubah-jubah besar ini dipesan sendiri oleh Dimas Kanjeng ke penjahit di Probolinggo. oh itu sebentar, dia pesan baju di, Probolinggo. oh itu tempat saya pesan baju soalnya. Bapak dulu waktu nipu-nipu gitu? Iya pakai makanya, baju? iya makanya. Pernah ya Pak, satu tukang jahit Satu ya? tukang jahit. Teller apa Pak? Nggak usah disebutin, Oke, Pak. promo nanti. Dengan model dan ukuran yang sudah ditentukan. Terus model jubah didesain dengan kantong di bagian belakang yang bisa menyimpan uang 200 juta rupiah dalam pecahan 100.000 rupiah. Berarti di jubah dia belakangnya ada kantong yang muat 200 juta ditaruh. Ya. Oh. Lalu jika uang di kantong sudah habis, Dimas Kanjeng akan ganti jubah yang sudah diisi ulang. Oh, jadi uangnya Jubah. diambil dari sana. Iya, kayak Oke, voucher ya. penipuan pertama. Kedua, Kedua, punya kantong emas. punya kantong emas itu apa maksudnya? Jadi dia punya kantong emas. Polisi juga menyita kantong emas yang bernilai 10 juta rupiah, Pak. Para pengikutnya membeli kantong tersebut dan dijanjikan akan berlipat ganda perhiasannya dan tidak pernah habis. Jadi kalau saya beli 10 juta rupiah, kantong emas itu akan keluar perhiasan dan nggak akan pernah habis? Ya. Oke. Dan namun ketika diuji oleh pihak kepolisian ternyata palsu. Emasnya palsu? Ya. Oh, makan tuh emas palsu bayar 10 juta. Tiga. Punya dapur ATM, Pak. Dapur ATM? Iya. Dapur ATM? Punya. Jadi barang yang disita selanjutnya adalah sebuah kotak yang berbahan dasar kayu yang disebut dengan dapur ATM. Kotak ini katanya bernilai 250.000 rupiah. Menurut Kanjeng Dimas, para pengikut harus menempelkan uang 10.000 ke dalam kotak yang ada tulisan Arabnya. Nanti uang tersebut akan bertambah hingga 5 juta rupiah. Gitu Pak, faktanya. Itu bukan fakta, itu bohong gitu. Itu bohong gitu. Dan itu membuat pikiran manusia jadi kebawa-bawa pingin seperti itu. Karena orang itu kepingin uang ya, kepingin uang, pingin pamer, pingin banggain, sombong pada teman-temannya. Akhirnya terhasutlah oleh hal-hal seperti itu dan percaya gitu. Ini gini ya, saya mau ngajarin teman-teman yang ada di sini ya. Ini adik-adik ya yang bagi pada jomblo ya. Kalau kalian mau sombong pada teman Anda atau misalnya mau punya pacar tapi nggak punya uang, ya kan malu ya. Gampang. Oh, Bapak punya tipsnya? Oh, saya punya tipsnya. Apa itu, Pak? Jadi nggak perlu kayak taat-taatan itu, nggak perlu. Lihat ya, ini dompet saya. Wih. Duit Ya. coy. Kalau kamu jalan makan sama pacar kamu atau gebetan kamu, taruh dompetnya dulu. Nah, dia akan berpikir bahwa kamu adalah pengikut Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Dan ini nggak perlu pakai ilmu-ilmu gaib bohong tersebut, nggak perlu. Kamu hanya perlu dompet, ya, dan uang. Udah, ambil uangnya, lipat-lipat. Ya. Wow. Kosong ya. Oh. Udah, ya kan, beres. Makan paling berapa sih? 50.000, 100.000? Ah, pura-pura kan bilang 100.000 kasih. Dia pikirnya masih banyak gitu dong. Pinter. Gampang gitu loh, nggak perlu pakai acara bohong-bohong gitu. Katanya banyak lagi sekarang yang bohong. Betul sekali Pak, setelah kasusnya Mas Taat tadi ada terkuak lagi, ada yang sama kasusnya Pak. Orang-orang ngikutin. Ngikutin Pak. Mana coba Ini, saya Pak. mau lihat. Rahasianya artinya pertunjukannya gagal, orang-orang tahu rahasianya. Masalahnya adalah orang-orang yang tidak tahu rahasianya dan karena kita nggak mau ngasih tahu, mereka akan menggunakan sebuah teori Occam Razor Principle. Iya. Jadi apa Occam Razor Principle? Occam Razor Principle itu adalah ketika begitu banyak jawaban yang menyulitkan, orang akan mencari jawaban yang paling sederhana. Iya. Jadi gini, ada orang hilang. Orang sulit tuh ya, wah orang hilang itu bisa ditarik dari sini, bisa pakai kaca, bisa pakai apa, bisa, macam-macam. Cara yang paling sederhana adalah jin. Sederhana.
Main sulap bisa terbang. Ya. Jin. Uang keluar macam-macam. Jin. Pokoknya semua yang tidak masuk di pikiran manusia secara normal, dicarilah satu jawaban yang paling mudah mereka terima. Jin. Boleh kita tunjukkan, coba Demian dulu. Boleh. Tunjukkan. Nah, Biasanya Demian kan dan kalau- asistennya ya. Iya, Oh, saya kalau sulap Saya di biasanya kan bawah. selalu pakai asisten cantik kan. Kalau saya hari ini pakai yang jelek. Jadi permainannya saya akan menggunakan kalau saya cantik gini, Pak. iya makanya. Sesuai dengan temanya kita adalah penggandaan uang. Duit banyak. Dan yang digunakan sama si siapa Taat itu Mas Taat, Taat. Uang 100.000. Saya akan coba menggunakan sama. Bedanya saya nggak dari belakang. Dari Kalau dari belakang kan bisa aja apa aja keluar gitu kan. Saya langsung di sini. Disulap harus seperti ini kan. Oke. Tangannya digulung. Sleeve-nya digulung. Dibilang temanya adalah penggandaan uang. penggandaan uang. Kita pakai uang 100, 200, 300, 400, 500, 600. Berapa? 600. 600.000. Sekarang kalau misalnya Bo Vernon, saya mau kasih uang. Kira-kira mau buat apa? Saya ambil aja mau berapa? Gua ambil berapa ya? 1, 1, 2, 2, 3. 300.000 buat apa Pak? Mau traktir bakso semuanya. Traktir bakso. Nah sekarang kalau misalnya, kesini jangan ke situ, kesini kameranya. Ntar disangka ditukar. Berarti udah diambil 3. Berarti tinggal berapa? 300. Bukan, karena ini penggandaan uang, jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. Bo Vernon, saya kasih lagi traktir, mau ambil aja berapa? Buat apa juga? Aku ambil 1, 2, 3. 300.000 lagi. Oke. Berarti sisa berapa? Enggak, saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. Udah sampai banyak, Pak. Gini, kalau misalnya gayanya si kakak itu kan tangannya gini. Gini Oke. kan dia. Wis. Ih, 3. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. 3, 4, 5, 6. Berarti sini masih tetap 6. Silakan Bapak beli kursi. Makanya tadi itu bilang sempurna. ini bisa saya pakai buat beli kursi, Bisa, Pak ya? bisa beli kursi. Jadi bisa dari belakang lebih banyak. Oke, nah pertanyaannya begini, dengan adanya Mas Taat tersebut ya, ini Anda sebagai pesulap merasa terlecehkan tidak? Kalau gue pribadi sih ngerasa iya ya, terlecehkan. Karena gini, akhirnya mau nggak mau, kita kan seperti sekarang ini, kita membicarakan masalah tema ini, penggandaan uang, bahwa it's a trick. Pada saat kita bilang trik, disangkut pautkan dengan pesulap. Berarti mau nggak mau kita juga harus mengakui bahwa kita pakai trik. Sedangkan itu kan nggak Haram. boleh. Kita nggak boleh. Istilahnya kata-kata yang nggak boleh kita omongin kalau magic is a trick. No, Betul. magic is an art, magic is real. Kita kan harus bilang begitu. Tapi kita juga nggak mau di satu sisi arealnya kita dibilang sebagai digunakan untuk penipuan. Jadi agak Jadi Anda bingung kan, ada di Yes. tengah-tengah harus bagaimana gitu. Jadi kita mengatakan itu trik, padahal Anda juga melakukan itu dan tidak mau dibilang orang trik, Yes. gitu kan? sedangkan kita harus kasih tahu, kita harus mengedukasi bahwa no, apa yang dilakukan oleh Mas Taat itu adalah penipuan. Supaya sulap tidak digunakan untuk Iya. penipuan. Tapi diginiin, berarti pasti nipu juga dong. Nah, berarti Anda nipu juga dong. Pak, tadi baru dibahas Pak. Kalau dibilang nipu, Tapi saya balik, pernah nggak orang berpikir yang lo lakukan berdua adalah jin? oh Wah, pernah, sering banget. Jadi misalkan mama kita habis ngelakuin, ya kayak tadi habis ngelakuin pindahin barang dari sini pasti mindahin jin. Habis ngelakuin munculin nggak ada sesuatu dari muncul ini pasti yang melakukan itu jin. Kalau memang ada jin, kita nggak akan belajar 20 tahun dari bapak ini, bener nggak? Kalau jin gampang kan, tinggal kita minta persembahan. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Umur gue berapa sih? 15 tahun. 10 tahun Pak, 10 tahun. Tua Bapak. banget gue 20 tahun Belajar aja. sama Dedi 10 tahun kan? 10 tahun. Iya. 10 tahun. Beda tipis sama Saya baru ngomong, belajar sama gue 10 tahun. Iya. Kok jelek hasilnya?
Karena Iya, mungkin bener. karena nggak pakai jin banyak gitu. Ya makanya kalau emang ada jin beneran, lebih baik kita menggunakan jin daripada Senang kita kita harus malah ya. daripada Iya. kita harus mempersulit diri kita belajar sesuatu yang belum tentu berhasil gitu kan. Maksudnya belum tentu kayak misalkan melakukan trik apalah Bisa gitu. gagal. Bisa gagal kan. Saya sering gagal kan. Bapak jangan curhat. Oh, Pak. iya. Nah itu teman itu lagi Dad, baik lagi kita jadi suka susah gitu. Kita nggak boleh bilang kalau itu adalah Trik. trik gitu kan. Jadi ya ini cuma kita harus stand up karena kita sudah ngerasa dilecehkan, permainan yang kita gunakan untuk menipu orang lain, tapi kita harus pick up. Cuma baik lagi kita harus meng-create. Nah, balikinnya lagi nih susah nih karena kita harus create bahwa apa yang kita lakukan is real. Bahkan ada yang mengatakan waktu David Copperfield tembus tembok Cina, itu pemberian Tuhan. Oh. Berarti kalau saya waktu itu pernah Pak, tangan saya nembus tembok, nembus kaca, itu apa berarti Pak ya? Pemberian Tuhan. Mungkin gini, mungkin pemberian Tuhan itu adalah Tuhan memberikan ide untuk menciptakan sebuah ilusi agar bisa terlihat dan dipercaya orang menembus tembok Cina. Mungkin seperti Tuhan itu. memberikan manusia untuk berkreatif gitu. Iya, Iya, benar. betul. Berkreatif dan kreasi menimbulkan sebuah ilusi biar bisa menghibur orang menghibur lain. orang, bukan Iya. untuk menipu orang. Jadi kalau memang sih saya sempat dengar gitu kan, ada orang yang bilang, oh mobil di Las Vegas, mobil udah pindah dari bawah bisa ke atas. Oh ya itu pakai karoma dari Tuhan. Jadi katanya benda itu bisa dirubah menjadi sebuah partikel kecil dan bisa dibergerakkan dengan sangat cepat, menembus transdimensi sehingga bisa berpindah tempat. It's bullshit. Yes, Iya. menurut saya. Oke. Tidak ada hal seperti Nggak itu ada di dunia seperti ini. itu nih. Oke, jadi begini nih ya, ini buat yang ada di rumah, buat yang ada di studio juga. Jadi sebenarnya sulap itu menarik ya, menarik. Dan saya berani mengatakan bahwa seni sulap, the art of magic itu adalah seni paling sulit di dunia. Seni tersulit di dunia. Dan itu seni tertua di dunia. Seni tertua dan seni tersulit di dunia. Kalau Anda bandingkan dengan seni musik, Anda bandingkan dengan seni tari, Anda bandingkan dengan orang main band dan sebagainya, no. Sulap itu jauh lebih sulit. Anda butuh waktu bisa 20 tahun hanya untuk satu permainan. Satu permainan loh, belajar bisa 20 tahun. Yes. Anda main gitar bisa main semuanya. Ini satu permainan Anda bisa belajar 20 tahun. Dan tahu kenapa sulitnya? Karena kita berdiri di atas panggung, kita mengatakan pada penonton bahwa kita akan menipu kalian, dan kalian tetap tertipu. Jadi ini jujur sebenarnya kan? Iya. Kita menipu tapi kita jujur gitu. Iya. Kita mengatakan yang tadi Demian lakukan itu adalah bohong. Tapi kalian tepuk tangan karena kalian dibohongin. Coba bagaimana rasanya? Mestinya lemparin pakai sepatu. Yaudah, gantian deh, Bob, lo perform. Oh gitu? Oke, gini. Nah, jadi gini, boleh bantu gantian dong, Asistennya kan harus